Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa Menggugah Cinta, Tanah Air, dan Bangsa. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna nih, tentang bagaimana cinta tanah air bisa kita visualisasikan. Bukan cuma lewat kata, tapi juga lewat karya dan sikap kita sehari-hari. Kita tahu ya, Indonesia tuh luar biasa kaya. Dari Sabang sampai Merauke, ada lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa yang berbeda. Keberagaman ini bukan cuma data, tapi warna yang membuat Indonesia begitu indah. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini sebagai host, saya Rahmatira Putri. Asal saya dari Depok, Jawa Barat. Saya CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama di Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Dan 4 teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Maria, asal dari Jayapura, Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Pertama di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua. Nama saya Daniel Makatita, saya berasal dari Ambon. Instansi saya Balai Taman Nasional Manusela, menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama. Perkenalkan, nama saya Lutfia Farahdiba, saya berasal dari Yogyakarta. Saya sebagai Polisi Kehutanan Ahli Pertama di Balai Taman Nasional Manusela. Perkenalkan, nama saya Dekor Boy, asal daerah saya Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui. Jabatan saya Polisi Kehutanan Ahli Pertama. Instansi saya Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku, Papua. Oke, kita bakal bahas bagaimana visualisasi bangsa bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air dalam diri kita semua. Mulai dari hal paling dasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih makna cinta tanah air di masa sekarang ini? Ya, menurut saya cinta tanah air itu bukan soal perjuangan di masa lalu atau angkat senjata, tapi soal bagaimana kita berperilaku dan berkontribusi untuk bangsa di hari ini. Misalnya, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, saling menghargai perbedaan satu sama lain, itu semua merupakan wujud dari bela negara. Jadi, cinta tanah air tuh bukan cuma slogan ya? Betul, karena kalau kita benar-benar cinta, kita pasti ingin Indonesia jadi lebih baik. Dan semua itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dari diri kita sendiri. Nah, kalau ngomongin visualisasi bangsa, sebenarnya itu bisa diwujudkan dalam hal apa aja sih? Banyak sekali Kak. Misalnya dari simbol-simbol yang kita lihat tiap hari. Misalnya itu seperti bendera yang berkibar, atau pakaian batik yang kita pakai setiap hari, atau cara kita menyapa orang dengan sopan juga termasuk dalam visualisasi bangsa. Tapi yang paling penting, visualisasi bangsa itu bukan sekedar tampilan, tapi perilaku. Maksudnya perilaku gimana nih? Kayak saat kita saling menghormati meskipun berbeda agama, suku, atau pendapat. Itu bentuk nyata sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Menurutku itu visualisasi bangsa yang sebenarnya, keragaman yang hidup dalam harmoni. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke kalian semua. Terutama sebagai generasi muda, gimana sih cara kita menunjukkan cinta tanah air secara nyata? Menurut saya, bentuk cinta kita terhadap tanah air bisa diwujudkan melalui karya-karya, di mana di era digital ini, kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Contoh, membuat konten yang bertemakan dengan budaya lokal dan juga masakan-masakan Nusantara. Menarik banget. Kalau dari kamu? Kalau menurut saya,
cinta tanah air itu bisa ditunjukkan lewat pilihan sehari-hari. Misalnya, beli produk lokal, ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar, atau menjaga kebersihan di tempat umum. Hal kecil ini tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya besar terasa buat citra bangsa. Setuju banget. Jadi, visualisasi bangsa bisa dimulai dari hal sederhana ya. Iya, karena bangsa yang besar itu terbentuk dari rakyat yang peduli, berani memberikan perubahan meski dari hal-hal yang kecil. Oke, kalau kita simpulkan, sebenarnya apa sih makna visualisasi bangsa menurut kalian masing-masing? Buat saya, visualisasi bangsa itu juga tentang rasa bangga terhadap identitas kita, budaya, bahasa, dan juga sejarah. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana kita hidup rukun, bekerja keras, dan menghargai sesama. Dan pada akhirnya visualisasi bangsa itu tentang cinta. Cinta yang bukan cuma diucapkan, tapi ditujukan lewat tindakan dan karya. Setuju banget. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang punya sejarah hebat, tapi yang terus melanjutkan perjuangan itu dengan semangat baru. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa cinta tanah air itu bisa diwujudkan lewat perilaku, karya, dan rasa bangga terhadap Indonesia. Kita jadikan cinta tanah air sebagai identitas, bukan cuma slogan. Karena ketika cinta itu tampak dalam karya dan perilaku, dunia akan melihatnya. Bahwa Indonesia itu bukan hanya indah, tapi juga kuat, berkarakter, dan penuh harapan. Kami bangga menjadi bagian dari Indonesia. Salam cinta untuk Ibu Pertiwi. Kami bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Salam cinta untuk Ibu Pertiwi.